Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat untuk bisa berkumpul bersama-sama di ruangan majelis guru ini pada kesempatan kali ini dalam berbagi praktek baik yang akan disampaikan nanti oleh salah seorang guru kita, yaitu Ibu Mulyani. Selanjutnya salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dengannya kita ucapkan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di akhirat nanti dengan salawat ini kita bisa memperoleh syafaat di yaumil akhir nantinya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini marilah kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Kita mulai acara kita yaitu dengan sambutan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Fadli Gunawan SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih memanfaatkan waktu, kata-kata mukadimah kami tumpangkan kepada pembawa acara ataupun moderator kita pada pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, bahwasannya hari ini Bapak Ibu semua akan menerima pengimbasan berbagi praktik baik, atau bahasa kerennya sekarang itu best practice, dari salah satu calon guru penggerak yang berasal dari sekolah kita. Sangat membanggakan, yaitu Ibu Mulyani SPD. Nanti sama-sama kita akan mendengar, mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan ataupun ketika kita melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran di sekolah kita ini. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kami secara pribadi mewakili kepala sekolah, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bermakna luar biasa dan meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Mul berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang beliau rencanakan juga. Sekali lagi kita juga nanti bisa sama-sama mendengarkan dan mendukung best practice beliau. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bu Mul yang sudah berhasil di angkatan 9 ya Bu, angkatan 9. Mudah-mudahan nanti setelah ini lebih banyak lagi guru-guru kita yang menjadi CGP dan berakhir menjadi guru penggerak di sekolah kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Fadli Gunawan sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Payakumbuh. Acara selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Mulyani SPD untuk memberikan praktek baiknya kepada kita bersama. Kepada Ibu Mulyani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil dan Bapak Wakil SMP Negeri 2 Payakumbuh, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru serta karyawan dan karyawati tata usaha SMP Negeri 2 Payakumbuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan nikmat kesehatan, nikmat hidup, sehingga kita telah dapat berkumpul bersama-sama dalam ruangan ini dalam rangka sosialisasi budaya positif yang sudah kami dapatkan pada kegiatan CGP Angkatan 9. Dan selawat beriringan salam semoga selalu tercurah buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan 2 pedoman hidup buat kita semua dan telah menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan, dan Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir dalam ruangan ini untuk mendengarkan nanti sedikit ilmu yang sudah kami dapatkan tentang budaya positif, di mana di pelatihan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Payakumbuh. Bapak dan Ibu, dengan sedikit ilmu yang kami dapatkan ini, mudah-mudahan dapat kita terapkan. Dengan kita sering menerapkan ilmu tersebut, mungkin nantinya kita akan lebih mantap lagi untuk menerapkannya. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi ilmu tentang materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.4, yaitu yang terdiri pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Yang dikatakan dengan budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa saja yang terdapat dalam topik modul 1.4? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian materi keyakinan kelas, materi 23 yaitu keyakinan kelas. Kemudian materi 24 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi 25 restitusi 5 posisi kontrol. Dan materi 26 restitusi segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu, karena kebetulan di angkatan saya dari SMP Negeri 2 Payakumbuh, saya sendiri yang lolos dalam CGP Angkatan 9 Kota Payakumbuh, maka dari 6 materi ini saya akan memfokuskan nanti untuk membahas tentang keyakinan kelas. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit dari materi yang 5 selain dari keyakinan kelas, di mana yang kita katakan dengan disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal. Mana saja yang termasuk nilai-nilai kebajikan universal? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri,
Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Kemudian, Bapak dan Ibu, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini ada 3 teori perilaku manusia yang disampaikan oleh Diane Gossen, ya Bapak Ibu. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai manusia ada 5 kebutuhan. Apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Bapak dan Ibu, kita tinjau dari posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Dan kita sebagai guru itu letaknya pada posisi manajer. Kemudian Bapak dan Ibu, kita tinjau segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nanti ada anak yang berbuat salah, kita validasi, namanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan informasi yang kami sampaikan tadi, kami memfokuskan membahas tentang keyakinan kelas. Yang kita katakan dengan keyakinan kelas itu, keyakinan kelas itu adalah bagian dari budaya positif. Apa yang dikatakan dengan budaya positif? Budaya yang akan kita bentuk pada anak didik kita, pada anak-anak kita yang kita inginkan dan akan menjadi karakter nanti bagi anak didik kita. Bapak dan Ibu, mungkin selama ini kita beranggapan bahwa anak didik kita lah yang salah. Karena anak didik kita susah diatur, kemudian tingkah lakunya mungkin ada yang menyalahi. Disinilah mungkin kita sebagai guru, peran kita untuk menerapkan budaya positif kepada mereka. Ketika kita menerapkan budaya positif itu, kita bisa mulai di dalam kelas ketika kita melakukan proses pembelajaran. Nanti setelah kita memulai di dalam kelas, nanti bisa lingkupannya untuk lingkungan sekolah kita. Bapak dan Ibu, keyakinan seperti apa yang kita inginkan dan diakui secara universal dan kita harapkan untuk menjadi karakter baik bagi anak didik kita? Kita semua pasti berharap bahwasanya anak didik kita itu bukan hanya ilmunya saja yang kita tuntut, tetapi juga karakternya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat pembentukan karakter anak kita di luar sana. Banyak anak-anak kita sekarang ini dia cerdas,
Tetapi ketika kita bertemu di luar sana, banyak sekali yang tidak kenal lagi dengan kita. Kalau sudah tamat dia sekolah, dia banyak yang tidak kenal lagi dengan kita, tidak lagi menegur kita. Baik Bapak dan Ibu, pembentukan karakter anak banyak kita temui di luar sana. Anak-anak didik kita karakternya yang sangat luar biasa. Ketika dia sudah tamat dari sekolah, banyak anak didik kita itu yang tidak kenal lagi dengan gurunya, tidak lagi mau menegur, bahkan sombong bagi teman-temannya. Itu yang kita temui di luar sana. Jadi Bapak dan Ibu, dengan menerapkan budaya positif ini, kita tidak hanya ilmu anak saja, tetapi juga penerapan karakternya. Budaya positif ini kita bisa membentuk kepribadian anak, tingkah laku anak, sehingga nanti tingkah laku dan budaya positif kita biasakan dan menjadi karakter bagi peserta didik kita. Nah sekarang Bapak dan Ibu, budaya positif ini banyak cara yang bisa kita lakukan. Contohnya kita sebagai guru dengan menerapkan posisi segitiga restitusi. Jadi misalnya ada anak kita yang berbuat salah, maka kita menerapkan dengan segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi itu tidak hanya guru BK saja yang melaksanakan, tetapi semua guru bidang studi. Kita semuanya berhak untuk menerapkan segitiga restitusi kepada anak didik kita. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kita mulai menerapkan budaya positif ini dengan cara membuat keyakinan kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas yang sudah kami pampangkan. Yang pertama kita lihat keyakinan kelas yang dibuat oleh guru kelas 1 SD. Misalnya ya Bapak Ibu, nanti kita lihat pula kelas 7 di SMP. Di mana contoh keyakinan kelas yang dibuatnya? Pertama, setiap anggota kelas itu perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas itu perlu tenang dalam mengikuti proses pembelajaran. Kita ambil pula contoh di kelas 5. Keyakinan kelasnya selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Bisa juga percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Dan kita ambil di kelas 7 SMP, di mana Bapak dan Ibu semuanya, kita ambil kata hormat. Kami meyakini bahwa anggota penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini contoh keyakinan yang diterapkan di kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kesepakatan kelas ini adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, rasa saling kerjasama, dan keamanan. Kesepakatan kelas sebagai wujud budaya positif. Bapak dan Ibu, kesepakatan kelas ini berisi beberapa aturan. Aturan itu dapat membantu para guru dan peserta didik
bekerja sama membuat kegiatan belajar mengajar yang efektif dan juga kenyamanan belajar. Kemudian Bapak Ibu, kesepakatan kelas ini tidak hanya berisi harapan guru saja terhadap peserta didik, tetapi juga harapan peserta didik terhadap kita sebagai guru. Jadi Bapak dan Ibu, keduanya timbal balik bagi anak dan juga kita sebagai guru. Nah sekarang kesepakatan kelas yang kita buat itu kan ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Pertama, membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas. Kemudian bisa menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa. Selain itu, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa. Selain itu, bisa juga mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Bapak dan Ibu, peran kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Di sini kita memiliki perjanjian kelas yang jelas, di mana nanti dapat membuat perbedaan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Perjanjian yang kelas yang baik adalah perjanjian saling menguntungkan antara guru dan siswa yang menguraikan ekspektasi perilaku yang sesuai, aturan sekelas, dan juga konsekuensinya. Sekarang kita lihat apa contoh kesepakatan kelas yang dibuat. Misalnya Bapak dan Ibu membuat kesepakatan kelas menghadiri kelas tepat waktu. Kemudian Bapak Ibu, tidak ada lagi anak kita yang merasa terpaksa. Dengan ada kesepakatan kelas yang kita buat, ketika bel sudah berbunyi, anak kita ini akan langsung masuk kelas karena dia sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi menghadiri kelas tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Bapak dan Ibu, selama ini kita melihat anak didik kita membuang sampah sembarangan. Padahal kita sudah menyediakan tong sampah yang cukup banyak. Tetapi anak didik kita membuang sampah seenaknya saja. Dengan kesepakatan yang kita buat, tentu dia sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Berpakaian rapi dan sopan. Kemudian menghormati guru dan teman sebaya. Mungkin ini Bapak Ibu yang sering kita lihat, zaman now sekarang Bapak Ibu, banyak siswa yang tidak hormat lagi kepada gurunya, tidak lagi menghargai teman-temannya. Jadi kesepakatan bisa kita buat dengan cara menghormati guru dan teman sebaya. Selanjutnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Semoga nanti tugas-tugas yang diberikan bisa dikumpulkan oleh anak didik kita tepat waktu. Menjaga fasilitas kelas. Banyak Bapak Ibu, meja kita, kursi kita baru-baru, tetapi 1 bulan 2 bulan fasilitas itu bisa rusak karena tingkah laku anak didik kita zaman sekarang. Kemudian menyelesaikan konflik tanpa kekerasan atau agresi verbal. Bapak Ibu, cara membuat kesepakatan kelas mungkin kami yakin Bapak Ibu sudah bisa memahami. Kita diskusikan dulu tujuan pembuatan kesepakatan kelas dengan para siswa ya Bapak Ibu. Setelah itu mintalah umpan balik dari siswa. Biasanya kita membagikan kertas post-it. Nanti siswa itu
dia berikan ide-idenya, kesepakatan apa yang harus mereka terapkan, dan nanti dia bisa tempelkan di papan tulis, dan kemudian dibuatlah dokumen bersama-sama. Doronglah kerjasama yang saling menguntungkan dengan meminta semua anak meninjau dan kemudian menandatangani dokumen tersebut sebelum diberlakukan di kelas. Jadi semua anak Bapak Ibu 34 orang misalnya di dalam kelas harus menandatangani kesepakatan kelas ini. Bapak Ibu, mungkin itulah pemaparan dari kami tentang materi budaya positif, di mana harapan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini, semoga dengan pemaparan kami tadi kita semuanya bisa nanti, bagi yang belum membuat kesepakatan kelas, maka kita masih bisa membuat kesepakatan kelas saat sekarang ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti dengan kesepakatan kelas yang kita buat dengan anak didik kita nanti bisa lebih berkarakter baik, kemudian mematuhi segala kesepakatan yang telah mereka tuangkan dalam diskusi bersama guru mata pelajaran yang masuk ketika itu. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 31, bagaimana kabarnya pagi ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Nak. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita dipertemukan dalam tahun ajaran yang baru, tahun pembelajaran 2023-2024. Sebelumnya anak-anak Ibu duduk di bangku sekolah dasar, dan sekarang Ananda sudah berada di bangku tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Ananda semua, harapan Ibu setelah Ananda duduk di bangku SMP, prestasi Ananda meningkat, kemudian giat lagi belajar supaya nanti Ananda di tingkat SMP prestasinya lebih bagus. Setuju dengan Ibu, Nak? Setuju. Giat belajar? Setuju ya? Oke. Anak-anak semua, di awal tahun pembelajaran yang baru ini, anak-anak Ibu, kita nanti akan membuat yang namanya kesepakatan bersama, atau yang dikenal dengan kesepakatan kelas. Nah, sekarang Ananda semua, kesepakatan kelas itu Ananda yang menuangkan ide-idenya. Apa kesepakatan yang Ananda buat yang nantinya itu akan kita terapkan. Oke, baik Ananda, boleh Ananda menuangkan di situ idenya satu. Kalau ingin lebih boleh Bu, boleh, silakan. Tuangkanlah ide-ide yang akan kita sepakati bersama. Ya.
sudah selesai? Oke, bagus Ananda. Dan bagi yang belum boleh ditempelkan di depan, nah. Oke, masih ada yang lain? Sudah naik. Oke, masih ada yang lain? Sudah naik, Bu? Oke, baik. Ananda semua, sekarang sudah tertempel kertas post-itnya di papan tulis, dan ini merupakan ide-ide yang akan kita sepakati dalam kesepakatan bersama yang sudah kamu buat. Ya, sekarang Ananda semua, Ibu mau tanya, kesepakatan kelas ini apa tujuannya? Apa tujuannya? Iya, silakan Andin. Oke, bagus. Supaya kelas kita lebih tertib dan kita lebih nyaman belajarnya. Ya, seperti itu, nak? Lebih nyaman kita belajar. Kemudian kondisi dalam lokal itu tenang dan kita itu senang, nyaman berada di dalam lokal. Ya, seperti itu, Ibu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bacakan satu persatu tentang ide-ide yang sudah kamu buat di dalam kertas post-it. Kita tuliskan kesepakatan baik. Yang pertama Ibu akan bacakan. Di sini tidak boleh memakai sendal ke sekolah. Ananda, memakai sendal ke sekolah berarti kalau kita pergikan ke bahasa positifnya, kita disiplin tak di situ, anak Ibu? Disiplin, Ananda? Tidak, ya? Berarti anak Ibu di situ kita memakai sendal ke sekolah, berarti kita tidak menerapkan disiplin. Di sini, Ananda kita buatkan disiplin pakaian. Disiplin pakaian, misalnya Ananda, pakaian kita, kemudian sendal kita, harus kita disiplin. Oke, kemudian yang kedua, masuk tepat waktu.
sama disiplin waktu. Terus kita lihat lagi anak ibu, tidak membuang sampah pada tempatnya. Berarti apa bahasa positif kita, nak? Membuang sampah pada tempatnya. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan artinya di situ membuang sampah pada tempatnya. Ya seperti itu, kan? Oke, lanjut lagi. Guru tidak boleh marah-marah. Ananda, guru yang masuk di kelas ini ada yang marah-marah? Ada? Nah, guru itu tidak boleh marah-marah. Berarti kita sesama manusia menerapkan sifat saling menghargai. Berarti bahasa positifnya saling menghargai. Kemudian lagi anak ibu, tidak membuang sampah sembarangan. Sudah masuk ya? Oke, tidak boleh berkata kotor. Kalau kita pergi kan bahasa positifnya bagaimana ibu? Tidak boleh berkata kotor. Gimana kak? Tidak boleh berkata kotor. Di sini berarti bisa kita pergi saling menghargai. Sudah mencakup ke sini. Tidak boleh berkata kotor. Karena berkata kotor orang lain kan tahu. Yang lain tidak terbiasa berkata kotor, anak-anak yang berkata kotor sehingga mengganggu. Berarti kita saling menghargai. Kemudian lagi, tidak boleh tidur dalam kelas. Bagaimana ibu? Tidur dalam kelas, disiplin kita. Berarti kita tidak disiplin. Berkaitan dengan disiplin waktu juga bisa. Karena orang yang tidur di dalam kelas berarti dia tidak disiplin waktu. Mungkin semalaman dia begadang atau juga dia nonton TV sampai larut malam, kemudian main HP sehingga dia tiduran dalam kelas. Lanjut lagi anak ibu, menghormati guru. Oke, berarti sudah masuk saling menghargai. Kemudian datang tepat waktu. Udah disampaikan oleh teman kami yang sebelumnya, berarti disiplin waktu. Lanjut lagi. Tidak boleh makan-makan dalam kelas. Bagaimana Nanda? Makan-makan dalam kelas itu boleh? Tidak. Mengganggu ke depannya? Memang terganggu. Guru mengajar di depan juga terganggu. Berarti itu sudah masuk di saling menghargai juga. Lanjut lagi anak ibu. Tidak boleh. Ini juga tidak boleh makan-makan dalam kelas. Lanjut lagi, tidak boleh berbicara saat dengan menyusulkan kata. Berarti Anda semua tidak boleh kita berbicara mendengarkan. Otomatis di situ masuk mana kalimat yang positifnya? Juga saling menghargai. Lanjut lagi nak.
tidak merusak fasilitas sekolah. Bagaimana? Misal meja-meja kita diberi baru oleh pemerintah, kursi kita baru, kita juga diberi sampul, peralatan kelas diberi. Apakah boleh kita merusak? Nah, berarti di situ bagaimana Kak Ibu? Menjaga fasilitas sekolah. Bisa kita buat di situ ya. Menjaga fasilitas. Oke, anak ibu ini tidak tidur di dalam kelas, juga hampir sama tadi ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sudah juga disebutkan oleh teman sebelumnya. Tidak boleh berkata-kata kotor. Juga disebutkan oleh teman sebelumnya, sudah ada bahasa itu tadi ya. Terus jagalah lingkungan sekolah. Bagaimana? Berarti di situ sudah masuk menjaga kebersihan. Terus ada lagi bersikap sopan kepada guru dan lainnya. Mungkin selama ini anak ibu, namanya sekarang zaman now ya. Anak-anak sekarang banyak yang sudah tidak sopan lagi kepada gurunya. Ketika guru ada di dalam kelas, ada ananda yang mungkin tidak menghormati. Dilarang seperti ini, ada yang melakukan. Berarti tidak hormat kepada guru. Nah, di sini kamu membuatkan hormat kepada guru. Berarti di situ masuk saling menghargai kah atau disiplin kah? Saling menghargai. Juga ada bahasanya di situ ya, nah. Oke, lanjut lagi. Melaksanakan piket keluar. Berarti ananda semua keluar di saat jam pembelajaran itu boleh, asal kita urusannya pergi ke WC, buang air besar, buang air kecil, itu tidak apa-apa. Berarti di situ bahasa positifnya kemana? Disiplin. Oke, Nanda semua, dari 32 orang yang sudah membuatkan di papan tulis, dan rasanya itu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Sudah kamu tuangkan ide-ide kamu itu ke dalam kertas, dan itu nanti kita akan pampangkan dalam yang namanya kesepakatan kelas. Nah, sekarang anak ibu, kesepakatan kelas itu antara guru dengan siswa. Bagaimana harapan kamu terhadap guru, dan guru juga mengharapkan bagaimana siswanya supaya lebih baik, lebih nyaman, lebih tenang dalam proses belajar. Nah, sekarang anak ibu, kesepakatan kelas ini kita akan tanda tangani secara bersama. Karena yang membuat adalah Ananda. Karena kamu yang membuat, otomatis Ananda akan menandatangani dalam dokumen yang sudah ibu sediakan. Setuju anak ibu semua? Setuju ya? Setuju. Mudah-mudahan Ananda dengan kesepakatan kelas yang sudah kamu tuliskan ini bisa Ananda laksanakan, sehingga intinya tadi bagaimana supaya pembelajaran kita bagaimana pembelajaran kita lebih baik, lebih menyenangkan, lebih apa lagi Desti? Lebih baik, lebih bagaimana lagi Rahma? Belajar dalam kelas bagaimana? Lebih nyaman, ya lebih nyaman Ikra? Iya.
Jadi anak ibu lebih nyaman, lebih tenang, sehingga nanti Ananda di lokal ini lebih bagus nilainya, lebih berprestasi lagi. Yang intinya nanti doa ibu semoga Ananda menjadi anak-anak yang sukses. Oke Ananda semua, amin ya rabbal alamin. Nanti kesepakatan itu kita akan tempelkan dan Ananda nanti bisa paham, tidak lagi disuruh-suruh oleh guru. Coba kasih tangan. Tidak ada lagi seperti itu karena Ananda sudah membuat disiplin waktu. Bunyi bel, Ananda sudah masuk. Oke, paham semua? Nah, itulah kesepakatan yang sudah kita buat di kelas 71. Harapan ibu, semoga kedepannya Ananda lebih baik lagi, lebih bagus lagi, sehingga nanti menjadi anak-anak yang sukses. Oke Ananda semua, siang ini ibu Sudadi dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Cahaya Indri dari kelas 71 SMP Negeri 2 Payakumbuh. Kesepakatan kelas sangat bermanfaat bagi kami di kelas 71, di mana manfaatnya untuk menciptakan pembelajaran efektif, nyaman dan menyenangkan sesuai impian siswa. Dengan adanya kesepakatan kelas, saya merasa sangat bertanggung jawab, aman dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Umeratul Firdaus dari kelas 71 SMP Negeri 2 Payakumbuh. Kesepakatan kelas adalah salah satu langkah awal untuk menerapkan budaya positif di sekolah yang berisi peraturan atau norma yang harus ditaati oleh semua warga kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aman dan nyaman. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.